Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Maisyarah, mahasiswi dari Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya, kelas 4C. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai analisis pewarna makanan. Langsung saja pada pengertian dari pewarna makanan. Pewarna makanan itu sendiri yaitu merupakan bahan berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap makanan yang diwarnainya. Pewarna makanan merupakan zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan ataupun pada minuman. Selain itu, pewarna makanan juga dapat meningkatkan daya tarik makanan dan meningkatkan nafsu makan orang yang mengkonsumsinya. Kemudian, apa sih tujuan dari pemberian warna pada makanan itu? Jadi, tujuan dari pemberian warna agar memberi penampilan warna yang menarik, kemudian memperbaiki warna agar makanan tidak pudar, kemudian warna pada makanan agar lebih bervariatif. Kemudian, pewarna makanan ini dibagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan sintetik atau buatan. Nah, untuk pewarna alami ini didapatkan dari ekstrak tumbuhan. Pada warna kuning ini didapatkan dari ekstrak kunyit, kemudian untuk warna hijau dari daun pandan, warna orange dari wortel, kemudian merah dari daun jati, dan coklat dari buah coklat. Nah, di sini saya memberikan dua contoh pengaplikasian tumbuhan untuk warna makanan. Yang pertama yaitu kunyit yang diaplikasikan pada nasi kuning. Kemudian daun pandan ini diaplikasikan pada bolu sehingga membuat bolu tersebut menjadi warna hijau. Kemudian yang kedua yaitu pewarna sintetik atau pewarna buatan. Nah, untuk zat pewarna buatan ini yang pertama ada Fast Green yang menghasilkan warna hijau, kemudian Brilliant Blue dan Indigo Carmine dia itu menghasilkan warna biru, kemudian Sunset Yellow menghasilkan warna orange, kemudian Carmoisin, Amaranth, Erythrocin menghasilkan warna merah, kemudian Tartrazine, Quenelin Yellow dia menghasilkan warna kuning. Kemudian untuk makanan yang mengandung pewarna sintetik atau pewarna buatan ini yaitu permen, loli, dan juga sirup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai uraian dari zat-zat yang digunakan untuk zat pewarna. Yang pertama Alurarate yaitu pewarna sintetik yang menghasilkan warna merah yang banyak digunakan pada permen, puding, susu, dan juga minuman. Alurarate ini telah dilarang di beberapa negara antara lain Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Austria, dan juga Norwegia. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa alurarate ini dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas berupa gatal-gatal. Kemudian Brilliant Blue, zat ini menghasilkan warna biru yang digunakan pada minuman, permen, dan juga penyegar mulut. Food and Drug Association pada tahun 2003 menghimbau bahwa penggunaan Brilliant Blue jika dicampur dengan Tartrazine dan Alurarate dapat menyebabkan keracunan dan juga bahkan sampai kematian. Nah, untuk Fast Green merupakan warna sintetis yang menghasilkan warna hijau yang digunakan pada minuman, serbuk instan, permen, puding, es krim, dan juga produk-produk susu lainnya. Nah, penggunaan pewarna ini jika digunakan berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi. Baik, untuk selanjutnya Carmoisin merupakan pewarna sintetis yang memberikan warna merah hingga marun. Nah, Carmoisin juga merupakan pewarna makanan sintetis yang diizinkan dengan level maksimal penggunaan yaitu 50-500 mg per kilogram. Kemudian Indigo Carmine
pewarna ini menghasilkan warna biru. Pewarna ini memberikan efek pada saluran pernapasan, yaitu dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan. Pewarna ini biasanya digunakan pada minuman, es krim, permen, dan juga makanan ringan. Kemudian quinoline yellow. Pewarna ini menghasilkan warna kuning dan biasa digunakan dalam produk-produk es krim dan minuman berenergi. Pewarna ini dapat meningkatkan risiko hiperaktivitas dan serangan asma. Lanjut pada analisis bahan pewarna sintetis. Nah, untuk analisis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik analisis sederhana. Keistimewaan atau keuntungan penting dari metode ini karena cara analisisnya tidak membutuhkan ketersediaan zat pewarna standar apapun, dan metode ini dapat dilakukan di rumah ataupun di lapangan. Cara kerja dari analisis ini adalah dengan melarutkan suatu zat pewarna yang dicurigai ke dalam air destilasi sehingga diperoleh konsentrasi 1,0 mg per mililiter atau 1 gram per liter. Nah, kemudian larutan tersebut diujikan pada kurang lebih 2 cm dari ujung kertas saring yang berukuran 20 x 20 cm. Nah, selanjutnya kertas saring tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang telah diisi air secukupnya atau diletakkan 1 sampai 1,5 cm dari dasar kertas. Nah, air nanti akan diserap secara kapiler atau merembes ke atas. Dan air dibiarkan merembes ke atas sampai seperempat tinggi gelas. Kertas saring diangkat dan dikeringkan di udara. Setelah kering, kertas saring ini dilipat 2 dan dilipat lagi menjadi 3 sehingga terdapat 8 bagian antara spot asli dan batas pelarut. Nah, seluruh analisis itu dapat selesai kurang dari 1,5 jam. Hasilnya, zat pewarna tekstil ini tidak bergerak pada tempatnya. Nah, keunggulan lain dari metode sederhana tersebut tidak diperlukannya standar pembanding kecuali ingin mendeteksi zat warna apalagi. Untuk selanjutnya yaitu pada analisis kedua, yaitu analisis zat warna yang dilarang yang terdiri dari rhodamin B dan metanyl yellow. Nah, untuk analisis kedua ini dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, cara reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini dilakukan dengan cara menambahkan reaksi-reaksi seperti HCl pekat, kemudian H2SO4 pekat, NaOH 10% dan juga NH4OH 10%. Lalu diamati reaksi apa yang terjadi. Dilihatnya reaksi perubahan warna pada masing-masing sampel yang sudah dilakukan pemisahan dari bahan-bahan pengganggu atau matriks. Kemudian yang kedua yaitu cara kromatografi kertas. Sejumlah cuplikan 30-50 gram ditimbang dalam gelas kimia 100 ml dan ditambahkan asam asetat encer. Kemudian dimasukkan benang wol bebas lemak secukupnya. Kemudian dipanaskan di atas api kecil selama 30 menit sambil diaduk. Benang wol dipanaskan dari larutan dan dicuci dengan air dingin berulang-ulang sampai bersih. Pewarna larutan dari benang wol dengan penambahan amonia 10% di atas penangas air hingga sempurna. Setelah itu larutan berwarna yang didapat dicuci lagi hingga bebas amonia. Kemudian totolkan pada kertas kromatografi, juga totolkan zat pewarna pembanding yang cocok. Misalnya larutan pekatan yang berwarna merah, maka gunakan pewarna zat yang berwarna merah. Kemudian elusi dengan eluen 1 yaitu etil metal keton berbanding dengan aseton berbanding dengan air yaitu 70 berbanding 30 berbanding 30, dan eluen 2 yaitu 2 gram NaCl dalam 100 ml etanol 50%. Keringkan kertas kromatografi di udara pada suhu kamar, kemudian amati bercak yang timbul. Nah, kemudian langkah selanjutnya perhitungan atau penentuan zat warna dengan cara mengukur nilai RF dari masing-masing bercak tersebut dengan rumus RF sama dengan
jarak gerak zat terlarut dibagi jarak gerak zat pelarut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.